Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya angkat aja, Pak. Baik, alhamdulillah kita sudah menginjak pada malam yang ke-9 ya Pak ya. Alhamdulillah sudah malam yang ke-9, artinya sudah 8 hari kita puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salah satu pelajaran yang kita ambil dari banyak pelajaran pastinya ya Pak, selama bulan Ramadan ini adalah di bulan Ramadan ini kita lebih menghargai rasa lapar. Di bulan Ramadan ini kita lebih menghargai yang namanya makanan, Pak ya. Kita kalau sudah jadwal berbuka itu kan rasanya yang lain gak ada yang penting ya Pak. Pasti yang penting itu adalah berbuka, ini lagi ditungguin ini mau azan maghrib nih gitu ya Pak ya. Makanya tadi pengumuman Pak Ewin kan alhamdulillah takjil habis itu Pak ya. Takjil habis gitu. Jadi kita antusias. Menghadapi yang namanya buka puasa gitu. Seolah-olah dunia dan seisinya itu kalau sudah detik-detik menjelang azan maghrib itu nggak ada yang penting lagi. Yang penting adalah ini mau buka puasa perut lapar gitu ya Pak. Dan memang seperti kata Rasulullah SAW, kenikmatan orang yang berpuasa itu ada dua ya Pak. Yang pertama ketika berbuka gitu kan. Yang kedua ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ketika bertemu dengan Rabb kita belum bisa bahas Pak, nggak bisa kita bayangkan gitu ya. Tapi ketika kita buka puasa mau makan, mestinya kita sama-sama bisa rasakan. Itu nikmat banget Pak. Makan paling enak itu bukan makan di restoran yang mahal, bukan makan di restoran luar negeri, bukan makan di restoran yang terkenal. Makan yang paling enak itu adalah makan ketika lapar gitu. Ketika lapar. Jadi nikmatnya makan itu kita rasakan kembali. Istilahnya seolah-olah mungkin kita revitalisasi lagi, mungkin bahasa kerennya gitu ya Pak. Kita revitalisasi lagi nikmatnya makan. Karena mungkin selama 11 bulan yang namanya makan itu bagi kita udah biasa aja, ya makan aja gitu. Tapi ketika di bulan Ramadan ini kita merasakan bahwa makan itu ya nikmat gitu. Ternyata cukup satu piring ya, makan itu. Kenapa harus ada koruptor gitu ya? Kalau makan hanya cukup satu piring gitu. Nah, makan itu juga kumpulan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah proses makan itu nikmat Allahnya banyak, Pak. Jadi bukan cuma perkara ada rezeki makan gitu ya. Misalnya kita sehariawan, jadi nggak enak makan ya Pak ya, nggak enak makan. Atau misalnya sakit gigi Pak, sakit gigi itu nggak enak makan Pak. Atau misalnya
lagi banyak pikiran. Itu apapun nggak enak, Pak. Lagi demam, mulut pahit, Pak ya. Kalau dulu pernah COVID, itu yang kena COVID mulutnya pahitnya luar biasa, Pak. Makan apapun nggak enak. Iya, Pak ya. Nah, ketika kita bisa buka puasa, makanannya ada, takjilnya ada, halal semua, enak, mulut ya lagi nggak sariawan, gigi ya lagi sehat, badan juga lagi sehat sehingga mulut nggak pahit, yaitu baru terkumpul semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa makan enak gitu ya. Dan perut pas lagi lapar. Karena kalau perut lagi kenyang nggak enak juga, Pak, makannya. Kalau perut lagi penuh mau dihidang seenak apapun ya nggak enak juga, nggak sama ketika dengan lagi lapar. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang satu ini aja, nikmat makan ini, harusnya kita bisa mengingat kembali bahwa mungkin Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bulan Ramadan ini salah satunya agar kita ingat lagi, Pak. Salah satu nikmat paling sederhana, paling sepele yang mungkin saban hari kita lakukan, saking seringnya, saking setiap harinya kita lakukan, kita lupa bersyukur, Pak. Bahwa ketika kita masih bisa makan, itu sebenarnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus melebihi segala-galanya. Karena orang nggak punya mobil masih bisa hidup, nggak punya rumah masih bisa hidup, nggak punya harta masih bisa hidup, tapi nggak bisa makan ya mati gitu kan. Jadi ketika kita masih bisa dikasih satu nikmat Allah ini, bisa makan, maka kita bersyukur, bertambah-tambah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita juga ingat, Pak, bahwa ketika kita makan, kita tahu bahwa satu-satunya zat di dunia ini yang bisa ngasih makan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa mau makan itu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kita makan karena masih dikasih Allah rezeki lagi. Allah itu maha kaya, Pak. Dia bisa ngasih kita makan satu orang. Dia bisa ngasih makan satu RT, gitu ya. Allah juga maha kaya, dia bisa ngasih makan satu komplek. Bisa makan semua kita, Pak. Kita semua bisa makan, satu Jawa Barat bisa makan, Pak, satu Jawa Barat. Satu Indonesia bisa makan, Pak. Satu Indonesia. Orang paling kaya di dunia ini siapa misalnya, Pak? Bill Gates gitu ya. Atau Elon Musk gitu. Elon Musk. Suruh dia kasih makan orang sedunia, Pak. Kalau memang dia yang paling kaya di dunia ini dan dia bisa ngasih kita makan, dia sumber rezeki, saking kayanya, bisa enggak? Gitu. Enggak bisa, paling cukup mungkin se-Amerika aja, mungkin cukup gitu ya, se-Amerika. Tapi kalau udah plus orang India, yang jumlahnya miliaran itu, ya enggak cukup juga uangnya, Pak. Tapi Allah bisa ngasih makan Bill Gates, Allah bisa ngasih makan Elon Musk, orang yang paling kaya itu. Dan kenyangnya sama, satu piring aja, Pak. Kenyangnya orang paling kaya itu sama dengan kita yang nggak kaya-kaya banget ini. Satu piring aja cukup gitu. Allah sama ratakan semua, Pak. Bahkan Allah bisa ngasih makan semua manusia plus hewan-hewan. Makan semua, Pak. Hewan yang di dunia, di bumi, di air, yang sel satu amuba gitu ya, yang nggak kelihatan mata, yang cuma kelihatan sama mikroskop tuh makan semua. Dan bulan Ramadan ini mengingatkan kita, ya, ketika kita bisa makan saat buka puasa itu, suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga, kita harus ingat gitu, Pak ya, bahwa hari ini saya makan karena Allah yang kasih makan. Dan Allah memang maha kuasa memberikan semua makhluk ini makan. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan dari rumah ini, rumah Ka'bah. Siapa dia? Alladzi at'amahum min ju', yang ngasih makan.
alladzi at'amahum min ju'. Allah itu yang ngasih makan dan membebaskan kita dari rasa lapar. Enggak ada zat yang lain, Pak, apalagi cuma manusia. Jadi barangkali salah satu pelajaran dan antara banyak pelajaran yang harus kita ingat-ingat lagi sebagai bagian dari akidah kita di bulan Ramadan ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hari ini masih lagi memberikan kita kesempatan untuk merasakan satu aja nikmatnya, Pak. Satu, yaitu bisa makan, dan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah syukur kita atas satu nikmat bisa makan itu sudah setakaran gitu. Mana bilangnya, Pak ya? Sudah worth it. Sudah sepantasnya. Apakah nikmat kita atas bisa makan itu sudah sama dengan keluhan kita ketika susah makan? Jangan-jangan 70 tahun hidup, 2 tahun sakit misalnya ya, kalau di rata-rata, dan 2 tahun itu ngeluh semua karena susah makan, dan itu jauh lebih besar timbangannya di akhirat dibanding syukur kita 60 tahun bisa makan. Jadi ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil selama bulan Ramadan, satu nikmat saja bisa makan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tadi pas berbuka masih bisa makan takjilnya juga habis tadi, Pak ya. Habis artinya kan antusias, Pak ya. Antusias untuk menghabiskan takjil, makan juga masih bisa enak. Besok sahur juga masih enak. Ya masih ada lagi makan. Maka syukurnya harus bertambah-tambah lagi. Artinya Allah juga masih hadirkan kita di bulan Ramadan ini untuk dicolek, Pak, dicolek-colek kita sama Allah nih. Hei, kamu sudah cukup belum syukurnya atas satu nikmat aja, yaitu bisa makan. Karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang untuk satu kali makan aja perjuangannya habis-habisan, Pak. Dia bisa makan ke masjid kita sehingga nggak keluar duit, itu dia sudah bersyukur karena duit yang harusnya dia belikan makan akhirnya dia bisa bawa pulang ke istrinya untuk tambahan rumah tangga. Nah, itu kita nggak ngalamin lagi mungkin seperti itu ya, Pak. Kita datang tinggal makan aja. Allah hadirkan Al-Maidah, hidangan makan, dan kita masih bisa makan lagi, mulut kita masih bisa makan lagi. Karena banyak juga orang yang hidangannya ada, rezekinya banyak, tapi mulutnya susah makan. Ini sebagai pengingat, mudah-mudahan hikmah Ramadan ini bisa mengingatkan kita kembali akan nikmat yang dari Allah SWT, bertambah syukur bapak-bapak semua, kemudian juga bertambah lagi imannya kepada Allah SWT. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.